Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan movie dari Kamen Rider Geats yang berjudul Kamen Rider Geats Yamato Waking. Di movie ini diceritakan waktu telah berlalu sejak Yukio S menjadi dewa dan menjadi pengawas dunia yang damai. Namun spesies baru Yamato yang dikembangkan Daichi tiba-tiba membelot dan berencana mengubah dunia menjadi milik para Yamato. Kemunculan Yamato yang satu ini mampu menyebabkan kepunahan umat manusia, tanpa ada yang menyadari bahwa inilah pertanda yang akan memunculkan dewa penghancur itu sendiri, yaitu Dewa Yamato. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu ketika jauh di masa depan, Niram dari dimensi keempat menyaksikan dewa penghancur muncul dan berpotensi memusnahkan umat manusia. Untuk menghentikan hal itu, tiba-tiba S dari masa itu meminta Niram membuka portal ke masa lalu agar ia dapat mencegah kebangkitannya. Sementara di masa sekarang, setelah S menjadi dewa, para rider kembali ke kehidupan mereka masing-masing dengan membawa kekuatan rider mereka. Di sebuah rumah susun tua, Azuma dan petugas konstruksi lainnya sedang bekerja. Di bangunan itu rupanya ada sebuah rumor tentang hantu seorang anak kecil yang sering muncul. Di saat yang sama, Azuma yang baru saja diberitahu hal itu bertemu seorang anak yang bertanya tentang apa yang mereka lakukan dengan bangunan itu. Di sana Azuma lantas menjelaskan bahwa mereka sedang memperbaikinya, mengingat bangunan itu sudah tua. Namun tak disangka tiba-tiba anak itu menghilang sehingga membuat rekan Azuma sedikit ketakutan. Sementara di taman dekat area perumahan itu, Neon sedang melakukan vlog dan mereview roti yang dijual sepasang suami istri di sana. Di sisi berbeda, Keiwa mengikuti kakaknya yang sedang jalan-jalan bersama Neon sehingga membuatnya sedikit terganggu oleh adiknya itu. Saat mereka sedang menikmati roti itu, tiba-tiba seorang polisi menghampiri mereka dan bertanya tentang seorang anak laki-laki yang dirumorkan sebagai hantu yang sering berkeliaran di sana. Karena dikhawatirkan itu adalah anak yang tersesat, maka Keiwa lantas menawarkan diri untuk membantu polisi itu mencarinya. Di fasilitas penelitian Dazi, Daichi melanjutkan penelitiannya tentang Yamato serta memberikan pendidikan dan pendekatan emosional pada mereka. Walau begitu, S yang kini telah menjadi dewa juga kerap mengontrol dan memantau perkembangan para Yamato. Di tempat berbeda, Keiwa, Neon, dan Sarah mulai mencari anak yang dirumorkan sebagai hantu itu. Hingga akhirnya mereka tak sengaja bertemu Azuma yang pulang sehabis bekerja dan telah bertemu dengan anak yang dimaksud. Seketika itu juga Azuma lantas mengantarkan mereka ke sana. Dan ternyata anak bernama Haruki itu bukanlah hantu melainkan anak dari penjual roti sebelumnya. Karena pertumbuhan Haruki yang sangat pesat, maka kedua orang tuanya melarangnya pergi keluar rumah. Karena jika warga lain mengetahuinya, mereka takut orang lain tak akan menerima keberadaannya. Dan benar saja, tak lama kemudian beberapa warga yang membuntuti anak itu akhirnya menemukan persembunyiannya dan melaporkannya pada polisi. Karena warga tak melihat keberadaan anak itu saat kedua orang tuanya pindah 6 bulan yang lalu, maka polisi itu lantas menangkapnya untuk diselidiki. Namun sikap polisi yang kasar lantas membuat kedua orang tua Haruki tak rela jika anaknya ditangkap sehingga mereka berusaha menghentikan polisi itu. Dan dari sana akhirnya terungkap bahwa ibu Haruki ternyata adalah jelmaan Yamato. Di sana ayah Haruki lantas mencoba menenangkan warga yang panik karena mengetahui hal itu. Namun polisi yang ketakutan lantas menembak ayah Haruki yang ternyata seorang manusia biasa hingga tewas. Menyadari suaminya dibunuh, ibu Haruki lantas murka dan berubah menjadi Yamato untuk membalas polisi itu. Sementara Azuma, Keiwa, Neon, dan Sarah yang sampai di sana lantas berusaha mengevakuasi warga dan menghentikan amukan Yamato itu. Sumuri yang menyadari kejadian itu lantas melaporkannya pada Daichi, di mana ia memberitahu bahwa Yamato yang mengamuk itu adalah spesies baru yang tengah dikembangkan olehnya. Sementara di pertarungan, para rider menjadi bulan-bulanan oleh amukan Yamato yang hilang kontrol karena kebahagiaannya direnggut oleh manusia, di mana sebenarnya ia hanya bermaksud melindungi anaknya itu. Dari pernyataan itu lantas membuat semuanya terkejut, karena seharusnya Yamato tak memiliki struktur dan mekanisme untuk berkembang biak seperti manusia. Di sini akhirnya terungkap bahwa saat Daichi mengajarkan tentang hati pada Yamatonya agar mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia, hal itu malah membuat beberapa Yamato bernama Hazuki dan Aoto muncul dengan postur tubuh persis seperti manusia. Selain itu, mereka juga dapat mengontrol wujud itu sehingga spesies itu dinilai sebagai mutan oleh Daichi.
Menyadari perkembangan Yamatonya, Daichi lantas meminta mereka belajar ke tahap selanjutnya, yaitu mengenal tentang cinta agar mereka mengetahui apa itu kebahagiaan sejati. Walau Hazuki tertarik mempelajari hal itu, namun Aoto malah sebaliknya. Karena ia merasa Yamato tak akan bisa hidup berdampingan dengan manusia sampai kapanpun. Saat Aoto berusaha membuktikannya pada Hazuki, seiring berjalannya waktu, akhirnya Hazuki menemukan cinta sejatinya dan menikah dengan manusia yang bahkan menerima dirinya yang seorang Yamato. Dari sana akhirnya Daichi sadar bahwa wajar saja anak itu dapat tumbuh dengan cepat. Namun hal terburuk yang akan terjadi kemungkinan akan dipicu oleh kematian orang yang dia cintai. Saat para rider berhasil memojokkan Yamato Hazuki, tiba-tiba es dari masa depan sampai di sana untuk mengalahkan orang yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Seketika itu juga ia henshin ke wujud Doom Gates dan mengalahkan Keiwa dan yang lainnya. Hal itu tentu sontak membuat mereka kebingungan. Namun di saat yang sama es dari era itu sampai di sana dan dari sanalah mereka sadar bahwa Gates emas itu adalah orang yang berbeda dengan Gates yang mereka kenal. Tanpa basa-basi, es lantas henshin ke wujud Gates 9 dan memulai pertarungannya dengan Doom Gates. Di pertarungan itu terungkap bahwa ternyata Gates emas itu ternyata juga memiliki kekuatan penciptaan. Menyadari kekuatan mereka imbang, Doom Gates lantas membawa es ke ruang dimensi hampa. Di sana es menyadari bahwa es emas itu berasal dari masa depan. Sementara di tempat berbeda, Sumuri memberitahu Keiwa dan yang lainnya bahwa es yang baru saja mereka temui adalah es yang berasal dari dimensi keempat di masa depan. Di saat yang sama, Beroba muncul di sana dengan membawa pesan dari Niram. Melalui hologramnya, Niram memberitahu bahwa di masa depan manusia telah mengalami evolusi untuk bertahan hidup dari tanaman yang telah bermutasi dan mendominasi bumi, di mana manusia berubah ke wujud data dan tinggal di ruang metaverse. Dari sana hiburan akhirnya menjadi subjek bagi manusia untuk bertahan hidup. Dan karena itulah Desire Grand Prix terlahir. Untuk itu mereka merancang tokoh antagonis bernama Yamato menggunakan tanaman yang menguasai bumi itu. Namun suatu ketika Dewa Yamato muncul dan mulai menyerang ruang metaverse tempat mereka tinggal. Saat monster akan menghancurkan data Beroba, Niram pun melindunginya. Sebelum ia lenyap, Niram lantas mempercayakan Vision Driver pada Beroba agar ia membawanya pada rider di masa lalu. Beroba yang menyadari resiko dirinya akan lenyap lantas nekat pergi ke masa lalu untuk mencegah kehancuran dunia. Sementara di ruang hampa, es dari masa depan membelenggu es dari era sekarang agar ia tak menghambat rencananya yang ingin menghentikan dewa kehancuran itu terlahir di hari itu. Sementara di tempat berbeda, Aoto bersama dua rekan Yamatonya menemui Haruki dan ibunya yang telah terluka akibat pertarungan sebelumnya. Di sana ia pun lantas memprovokasi Hazuki untuk membenci manusia setelah apa yang ia alami sebelumnya. Untuk itu ia mengajak Hazuki untuk merebut dunia dari manusia. Di saat yang sama, Aoto meminta Haruki untuk mencari obat di kota untuk mengobati ibunya yang terluka. Di mana di saat yang sama ia juga memerintahkan dua Yamatonya untuk mengikuti Haruki. Sementara di perjalanan, Azuma merasa ada yang aneh dari dalam tubuhnya. Dan Beroba menyadarkan bahwa hal itu karena jiwa Yamato dalam tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan Beroba sendiri menyadari fisiknya di dunia itu tak dapat bertahan lebih lama dan akan lenyap. Setelah mencuri beberapa obat di toko, Haruki dihadang oleh dua orang yang ingin membunuhnya. Dan ternyata kedua orang itu adalah Yamato kaki tangan Aoto yang menyamar. Beruntungnya Azuma sampai di sana tepat waktu dan lantas menolongnya dari kedua Yamato itu. Dengan kekuatan Bapak Kaman Komnya, akhirnya kedua Yamato itu berhasil dikalahkan. Setelah itu Azuma lantas meminta Haruki mengantarkannya pada ibunya untuk meluruskan permasalahan yang mereka alami. Sedangkan di tempat berbeda, akhirnya Keiwa dan Neon menemukan petunjuk tentang warga yang ternyata merupakan perwujudan Yamato yang menyamar untuk menghancurkan keluarga Haruki. Saat Haruki tak kunjung kembali, Hazuki lantas mempertanyakannya pada Aoto. Namun di sini ia berkata bahwa Haruki kemungkinan ditangkap oleh manusia sehingga hal itu membuat Hazuki kembali murka. Dari pancaran energinya, Keiwa dan Neon lantas bergegas ke sana. Sedangkan Azuma yang juga akan menemui Hazuki tiba-tiba dihadang oleh es dari masa depan yang ingin membunuh Hazuki demi mencegah terlahirnya Dewa Yamato. Namun Azuma yang memiliki rencana berbeda lantas memulai pertarungan dengannya. Sayangnya kekuatan yang tak seimbang membuatnya dengan mudah dikalahkan. Di saat yang sama Beroba sampai di sana dan menusuk Azuma untuk mengeluarkan potensi Yamato dalam tubuhnya. Sementara Keiwa dan Neon akhirnya menyadarkan Hazuki yang hampir saja termakan oleh rayuan Aoto yang telah menipunya. Di mana selama ini ternyata Aoto telah menyamar menjadi polisi untuk membunuh suami Hazuki agar ia bisa menyatu dengan Hazuki dan memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai dunia. Mengetahui hal itu, Hazuki pun murka sehingga pertarungannya dan Aoto pun tak terhindarkan. Sedangkan di sana Keiwa dan Neon berusaha melawan pasukan Yamato yang muncul.
Saat kekuatan Yamato dalam tubuhnya akan menelan Azuma, tiba-tiba Es yang dibelenggu mendengar harapan Azuma yang menginginkan kedamaian bagi manusia dan Yamato. Seketika itu juga Es mengabulkan harapan Azuma dengan mengubah kekuatan Yamato di tubuhnya menjadi sebuah bakel. Di saat yang sama, waktu Beroba pun habis dan hal itu seketika membuatnya lenyap. Dengan bakel itu, Buffa akhirnya berevolusi ke wujud Kamen Rider Buffa Explosion Rage dan mampu mengimbangi kekuatan Doom Geats. Sementara Es yang juga ingin membantu teman-temannya lantas melepaskan belenggu dan kembali berhadapan dengan Es dari masa depan agar Buffa dapat pergi menemui Hazuki. Sementara di pertarungan sebelumnya, Hazuki dihajar habis-habisan oleh Aoto hingga membuatnya tak berdaya. Keiwa dan Neon yang melihat hal itu lantas berusaha membantunya, namun sayangnya keduanya juga dengan mudah dikalahkan. Saat mereka terpojok, Buffa sampai di sana menghajar King Yamato itu. Dan dengan kerjasama ketiga rider, akhirnya King Yamato berhasil dikalahkan dengan attack finish mereka. Karena telah terluka parah, Hazuki pun harus tewas di hadapan anaknya yaitu Haruki. Sementara Haruki yang tak mengerti apa-apa lantas ikut murka dan menyalahkan manusia. Namun beruntungnya Azuma berhasil menyadarkannya dan berjanji akan merawat Haruki hingga ia dewasa dan mewujudkan dunia di mana manusia dan Yamato dapat hidup bahagia. Kejadian itu pun lantas membuat Es dari masa depan tersadar dan belajar dari Es dari masa lalu tentang percaya pada teman. Masa depan akhirnya dapat diselamatkan sehingga Es pun kembali ke masa depan melalui portal waktu, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.